Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir di ruang visual Anda. Seperti biasa, di dalam podcast Caleg Lintas Parpol, bagian dari rangkaian program Challenge Politik di Kabupaten Garut dalam rangka mensukseskan pemilu 2024, persembahan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang berkolaborasi dengan Yayasan Kaca Bina Bangsa, juga berbagai pihak terkait yang dalam kesempatan ini memberikan supportingnya untuk bagaimana kita menghasilkan kualitas para wakil rakyat khususnya di DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan nasional tentu saja dengan harapan kita bisa ikut serta berpartisipasi aktif. Podcast Caleg Lintas Parpol selalu menghadirkan para talenta politik terbaik Kabupaten Garut. Seperti telah hadir di studio kami, ada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Garut, Haji Aman Nurjaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya Pak Haji Aman. Kemudian di samping saya juga ada sosok politisi senior, meski berlabuh di partai yang baru, untuk pemilu baru. Ada Partai Umat, politisi senior Kabupaten Garut, Pak Haji Ismail Satrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selalu bersemangat kalau bertemu dengan beliau ya. Dan kita akan berbicara kurang lebih 50 menit ke depan atau 1 jam lah ya. Terkait dengan peran dan fungsi teman-teman untuk bagaimana nanti bisa kami hantarkan masuk ke bursa pemilihan ini dengan lancar dan menjadi anggota dewan. Amin. Tentu saja yang bijak merakyat dan jujur amanah. Ya, itu yang kami harapkan. Saya ingin ke Pak Aman terlebih dahulu. Sebagai partai yang berulang kali sudah ikut pemilu. Tidak kali ini. Meskipun mungkin Pak Aman ini jadi ketua DPC baru periode ini ya. Ya. Nah, selamat datang di unsur pimpinan. Pak Haji Aman, di segmen awal ini kita akan mereview terkait dengan konstelasi nasional. Anda tahu setelah kita tahu dan Anda juga sudah sangat memahami bahwa Anda ada di koalisi gemuk ya. Koalisi Indonesia Maju KIM yang mengusung saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres. Sudah Anda menawarkan ke publik Anda di Garut, bagaimana responnya di pasangan ini? Oh, siap. Terima kasih ke Mbak Jarud dan tim. Saya sebelum menjawab, sebagai kami lah sebagai ketua DPC Partai Demokrat mau bela sungkawa dulu. Oke. Ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah, saudara-saudara kita yang lagi sekarang peperangan ya sama Israel, Zionis, ya. Karena itu bukan dalam seiman dalam seakidah lah. Kita umat Muslim wajib lah. Kalau jihad ke sana nggak mungkin kita. Kita mudah-mudahan berempati mendoakan. Semoga umat Muslim yang ada di jalur Gaza di Palestina cepatlah keadaan itu ditolong Allah SWT supaya cepat selesai. Menyangkut pertanyaan tadi, alhamdulillah Partai Demokrat walaupun tadinya maaf ya sama-sama dengan Partai Umat karena politik itu pilihan dan dinamis. Nah, kelihatan kan gitu di ujung lah. Tapi itu karena presiden yang sekarang itu putra bangsa terbaik. Oke. Kalau pilihan wajar lah kan gitu. Kami itu karena partai lah. Patsun dan pada instruksi dan ketentuan beda dengan yang lain, mohon maaf. Karena partai itu ada garis itunya keputusan komando ada di DPP. Oke. Kami mungkin diinstruksikan sama ketum Pak AHY itu karena kita ada di koalisi KIM, walaupun gemuk itu kan mungkin lah. Karena itu kita mendukung itu mungkin udah pilihan. Mungkin win-win solution. Nantinya ke depan kan ada mungkin. Kalau politik itu kan ada tujuan. Ke depannya mungkin lah, bukan pembagian apalah. Kan gitulah. Kami di bawah khusus ketua DPC, alhamdulillah udah dikatakan, udah diinstruksikan sama ketua umum dan respon masyarakat walaupun
masyarakat kan Sempat berbeda-beda. kaget juga Sempat ya. kaget Wah, juga. kenapa tiba-tiba? Karena kita Demokrat itu ada di koalisi Oke. waktu itu. Ah, Tapi yang dikatakan sama Abah tadi itu kan dinamis. Terbukti lah. Karena pilihan mungkin hasil lobby-lobby lah. Mungkin lobby-lobby karena tujuannya mungkin ke depannya. Goal settingnya Ya. nanti sudah jelas ya, Ya, ada di ya, ketum ya. Ya, kan gitu. Oke. Tapi di masyarakat bawah, mungkinlah tadi. Mungkin pilihan itu kan ada semuanya. Ada Yang di semuanya. 3 calon itu Oke. ada semua kan gitu. Ada semua. Walaupun Demokrat sempat tadi bersatu dengan itu, Oke. karena kita ada di instruksi partai lah. Oke. Ketentuan partai ya kita Mengikuti ya. instruksi itu partai. Oke. Baik. Partai Umat. Koalisi Anda semakin solid kelihatannya. Boleh digambarkan sedikit yang Anda pahami saat ini koalisi di tingkat pusat? Alhamdulillahirobbilalamin. Partai Umat itu semakin solid karena Partai Umat itu partai yang berlandaskan Islam rahmatan lil alamin. Oke. Ya, lambangnya saja sudah Sudah ada bintangnya. tameng. Ya. Namanya ini Tameng Tauhid. Tameng Tauhid ya. Tameng Tauhid. Tameng Jadi Tauhid. penjaga moral bangsa. Oke. Ya. Jadi begitu. Adapun kenapa Partai Umat sekarang mendukung ya Koalisinya Amin ya. koalisi Amin. Sebetulnya pertama itu mendukung Anies Baswedan. Awalnya itu. Awalnya itu. Belum ke koalisi itu ya. Kenapa? Karena pada waktu Munas di Jakarta itu semua sebetulnya calon-calon presiden itu diundang untuk bicara. Dihadirkan. Oke. Tapi begitu datang Anies, kecintaan kepada Anies ini luar biasa Di Partai Umat ini di ya. Partai Umat itu, Oke. ya. Dan akhlak daripada Anies itu kelihatan lebih baik Oke. dari cara bicara, ya, dari cara mengemukakan mengenai urutan berpikir, kecerdasan berpikir, mungkin karena dia itu adalah Akademisi ya. akademisi dan guru, ya, Oke. guru. Jadi memang Anies ini adalah guru bangsa, ya. Guru bangsa. Layak untuk dipilih begitu, ya. Jadi tidak ada tuh pilihan yang lebih baik daripada Anies begitu. Dalam perspektif Partai Dalam Umat. perspektif Partai Umat, dalam perspektif umat Islam yang satu akidah. Oke. Ya, Bagaimana insya Allah. respon Anda di Garut? Konstituen Anda terhadap pasangan Amin? Luar biasa ya, luar biasa. Ada sekitar 60 LSM relawan Anies bergabung di Imah Anies namanya. Di Garut? Iya, betul. Oke. Ya, dan itu mereka rela mengeluarkan dana masing-masing, ya. Kita bertemu juga tidak ada dana dari siapapun. Semua berkorban karena mendukung Anies adalah seolah-olah panggilan hati begitu untuk Islam rahmatan lil alamin. Oke, baik. Luar biasa ini jubir ya. Sehingga tidak ada apa namanya? Umat Islam itu tidak punya pilihan lain selain Anies begitu. Oke. Karena itu adalah rahmatan lil Oke. alamin yang luar biasa. Baik, tahan dulu Pak Haji. Saya ingin kembali. Anda juga kelihatannya sekarang baru move on ya. Kemarin kan sempat bergabung di koalisi ini, kemudian ada semacam jeda. Dan sekarang sudah kembali move on untuk berjuang di perahu yang baru. Bagaimana kondisi konstituen Anda saat ini? Mereka juga sudah mulai pasang bendera-bendera capres atau sudah mulai? Selain Sekarang, caleg ya tentu saja. karena ada aturan kan sekarang itu sampai tanggal 28. Oh iya. Itu kan nggak boleh diperbolehkan sama Jadi sekarang res ya. res dulu. Tetapi pada prinsipnya Anda sudah memberikan arahan ke konstituen bahwa nanti mulai 28 November kita all out. Ya, siap. Udah Itu- punya berapa titik nanti yang akan Ini kan partai, alhamdulillah kan kita, mohon Oke. maaf ini ke sahabat saya kan Ah. gitu. Karena kita itu udah punya pengurus kan di 42 kecamatan 42 kecamatan. dan 446 desa dan Oke. kelurahan. Begitu instruksi, alhamdulillah kan gitu. Oke. Kita udah tahu semua pengurus dan kader dan relawan kita dan simpatisan ke Demokrat itu bahwa Demokrat itu ngegabung ke kita. Oke. Itu yang paling berat ya. Anda Ya, harus ya, jelaskan ya, menjelaskan gitu. Sempat ada jeda juga kan. Ya, ya, ya. Oke. Baik,
pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di ruang visual Anda bersama politisi terbaik Kabupaten Garut, Pak Haji Ismail Satrianto dan Pak Haji Ahmad Nurjaman. Pemirsa Challenge Politik dan kembali di ruang visual Anda, masih bersama politisi Kabupaten Garut dari Partai Umat, ada Haji Ismail Satrianto, dan Partai Demokrat ada Pak Ahmad Nurjaman untuk Dapil Garut 3, Ya. nomor 1. Ya. Kalau Pak Ismail Satrianto untuk Jabar 14 Kabupaten Garut ke Provinsi Jawa Barat. Nomor 4. Nomor 4. Baik, nomor 4 ini nomor 1. Karena ketua partai. Nah, di segmen ini kita harus sudah mulai berbicara tentang bagaimana gerakan-gerakan teman-teman di Kabupaten Garut agar goal settingnya tercapai. Anda pasti punya beban berat di pundak Anda. Setidaknya target-target partai dari DPW dan DPP ini juga sangat besar. Apa saja yang ditargetkan DPP dan DPW Anda untuk pemilu 2024 Kabupaten Garut sebagai ketua partai? Terima kasih. Karena saya pribadi itu ada 2 tugas. Yang satu sebagai ketua DPC harus bertanggung jawab di semua dapil. Yang 6 dapil itu. 6 dapil. Secara pribadi saya mencalonkan juga. Harus memproteksi. Harus iya kan gitu. Oke. Di sisi lain karena di dalam dapil itu kan ada jangan saing lah gitunya. Kan ada 9 orang yang di dapil 3. Karena itu kader saya juga. Nah, berebut dengan kader juga. Ya kan gitu. Beda lah dengan kader biasa sama saya ketua lah mungkin bapaknya Partai Demokrat di Garut. Tapi saya juga secara pribadi itu alhamdulillah lah menjalankan semua tugas dan fungsinya. Di sisi lain karena targetan kami di Partai Demokrat itu karena terbukti lah yang sudah 2009 itu Demokrat mencapai 10 kursi. Iya. DPRD Kabupaten Di bawah itu kepemimpinan Pak Ahmad Bajuri. Dia itu sampai ketua DPRD. Nah, sekarang itu 2014, 2019 itu kan memang turun 50%. Nah, saya mau mengembalikan lagi pada 2024 itu targetan mudah-mudahan lah. Kan targetan harus besar walaupun harus rasional juga kan gitu. Nah, maka dibagilah sekarang. Ada setiap dapil itu ada koordinator khusus. Dapil 1, 2, 3. Dan saya mengusulkan ke seluruh fraksi yang 5 orang itu, cobalah pembinaan ke dapil. Karena itu corong yang paling pertama itu kan partai di dalam. Yang bertujuan ke masyarakat itu dewan, fraksi. Karena mereka itu udah menjabat. Incumbent. Incumbent. Contoh paling utama kan, kalau misalkan incumbentnya enggak fokus, gitu. Kurang fokus, kurang respon. Apa yang dibutuhkan masyarakat di dapilnya? Susah kita. Susah, contoh susah. Ya, contohnya kayak gitulah. Tapi alhamdulillah kami semua calon yang 50 dapil itu bahu-membahu untuk membesarkan partai masing-masing di dapilnya. Karena mereka juga ikut nyalon juga. Ikut nyalon juga ya. Yang 5 dapil itu cuma 4 orang lah sekarang. 4 orang yang mencalon yang itu karena mungkin ada pergeseran atau mau ya kan. Tapi kalau melihat peluang saat ini, incumbent Anda ini termasuk berpeluang besar kembali untuk merebut kursi? Ya, targetnya kayak gitu. Mudah-mudahan lah incumbent dan yang baru itu. Walaupun ada hukum alam. Di setiap partai itu kan setiap tahun itu kan ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang itu udah nggak bisa udah biasa kan gitu. Tapi mudah-mudahan lah kalau misalkan incumbent yang sekarang masuk dan yang baru bisa menambah ya. Ada simpatisan mana saja yang masuk ke Anda? Misalnya calon-calon baru berlatar belakang apa yang sekarang memperkuat posisi Partai Demokrat? Latar belakang ya. Kayak itu di setiap dapil itu latar belakangnya berbeda. Ada pengusaha. Misalkan ada pengusaha, mantan birokrasi, mantan misalkan adalah contohnya di dapil 4 itu
Pak dokter kan gitu, Ya, dokter. ada dokter. Berbagai banyak macam-macam kan. Oke, baik Pak. Saya ke Pak Ismail Satrianto. Pak Is, Ya. seperti juga pertanyaan yang sama. Anda sebagai Iya. partai baru juga tidak ingin hanya sebagai pelengkap penderita dalam pemilu ini, tetapi harus mendapatkan sesuatu yang pasti kursi. Target partai Anda Garut sendiri berapa sesungguhnya secara rasional? Ya minimal satu fraksi begitu. Ya. Jadi punya mandiri praksi. Ya. Berarti harus minimal terisi satu dapil ya? Ya, terisi satu dapil ya. Oke. Dan strateginya adalah ada dua. Satu adalah strategi langit. Oke. Ya, berarti- strategi langit itu adalah di mana kita meyakini bahwa perbanyaklah kita ingat pada Allah. Oke. Karena Allah yang akan menolong kita. Hmm. Tidak ada yang bisa menjadikan apakah kita menjadi sesuatu hanya Allah. Maka perbanyaklah zikir, sholat tahajud, Oke. ya, banyak berdoa kepada Allah dan banyak bersedekah itu yang terpenting. Itulah strategi langit. Yang kedua tadi. Yang kedua adalah bahwa strategi langit ini harus diturunkan ke bawah. Ya, kita adalah partai dakwah, ya, Oke. berajaskan Islam rahmatan lil alamin, partai kader yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan konsisten, Oke. lawan kejaliman, menegakkan keadilan. Oh, Jadi luar biasa. itu strategi, itu sudah sebuah strategi. Strategi ya. Kalau sekarang negara ini seperti begini, kenapa begitu? Karena Islam tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Islam dan Travel. Ya. Dan Partai Umat mengawal itu ya. Ya, Partai Umat sebagai partai tamengnya tauhid, tamengnya moral bangsa, ya, di mana orang yang peluntat-pelintut ke sana kemari, orang yang ke sana pindah sana sini, ya, itu tidak ada di Partai Umat. Tidak ada ya. Tidak ada. Partai Umat hanya satu. Ya. Hanya satu. Berjuang untuk Allah. Oke. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi. Dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Menarik. Ini Kemudian salatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku. Hanya untuk Allah. Pak Is, saya ingin memastikan caleg-caleg Anda itu mayoritas berlatar belakang apa saja yang ikut bergabung di Partai Umat saat ini? Ini berlatar belakang orang yang suka ngaji. Oh, oke. Ya, Mayoritasnya. orang yang berada di masjid. Hmm. Sekarang ini luar biasa. Masjid tidak boleh dipakai untuk berbicara mengenai politik. Politik. Luar biasa ini. Penjaliman ini. Padahal harusnya banyak dipakai. Bagaimana kita mau begitu kita dibuka Quran ini, tidak boleh orang menafsirkan Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya. Wah, ini zalim ini pemerintah ini. Oke. Zalim ini, ya, terhadap umat Islam ini. Kita harus lawan ini kezaliman ini. Oke. Tegakkan keadilan untuk umat Islam. Kita membela umat Islam Islam. secara utuh. Masjid adalah harus menjadi pusat kesejahteraan umat. Mantap ini. Luar biasa nih semangatnya, lagi-lagi membuat semakin bergairah kita berpolitik ini. Dan apapun itu platform politiknya, yang kita rasa adalah kita sama-sama mempunyai tujuan bahwa harus melahirkan talenta-talenta politik terbaik kita menjadi benar-benar wakil rakyat nanti di masing-masing sektor, baik di kabupaten, di provinsi, dan juga di pusat. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan kembali ke ruang visual Anda, tetap di Challenge Politik.
Pemirsa Challenge Politik Challenge kembali di ruang visual Anda, podcast Lintas Parpol yang menghadirkan politisi Partai Demokrat di Dapil Garut 3 dengan nomor urut 1. Ada Pak Aman Nurjaman. Kemudian di Partai Umat ada Pak Ismail Sartianto untuk DPRD Jawa Barat. Saya ingin ke Pak Aman. Di segmen ini kita akan mengorek lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana Anda mempenetrasi kebijakan partai sampai di masyarakat, terutama di konstituen. Sehingga mereka yakin harus bersama-sama Demokrat. Target Anda tadi mengembalikan marwah Demokrat dengan kalau idealnya 10 kursi pernah tercapai. Kalaupun tidak minimal ada angka di berapa nih yang realnya? Yang nasional 7 atau 8. 7 atau 8. Ya. Dan itu Anda memetakan itu berarti satu dapil terisi satu dan harus ada satu dapil yang dua dapil ya. 2 dapil itu harus ada dua. Itu dapil mana aja yang punya potensi buat Anda? Sebetulnya itu nggak boleh dibacakan ini. Sebetulnya kan resiah dapur itu. Dapur kepala Demokrat kan gitu. Tapi memang di 2 dapil ada. Gitu, ya. Karena lihat potensi calonnya itu ya. Luar biasa ya. Dan mungkin juga di situ termasuk dapil-dapil gemuk ya. Iya. Nah, yang ingin saya pastikan Anda harus mempunyai calon-calon yang punya legitimasi publik yang bagus. Ya setidaknya yang 5 incumbent Anda itu sudah pasti di garda terdepan. Dan mereka juga sudah ikut di challenge semua. Trafficnya juga cukup bagus. Sisa lebih ini kan orang-orang baru nih. Kalau sudah ada punya 5, berarti kalau 7-nya akan ada 2 baru atau 8-nya ada 3 orang baru. Kalau misalnya incumbent masuk semua, kan bisa saja rolling. Dan dalam perkiraan Anda kira-kira yang baru-baru ini memang pure baru masuk di partai atau memang kader lama di partai yang sekarang baru ikut pencalonan? Nah, itu ada yang baru, ada yang udah jadi pengurus. Tapi kader baru dia itu punya basis. Contohlah ada bukan mantan, ada di kami itu 3 mantan kepala desa yang aktif awalnya itu, yang aktif. Dia itu kan otomatis punya jaringan, punya basis, dan dia udah biasa kan itu udah masuk. Cuma tinggal pengembangan. Tadinya 1-2 desa mungkin lah, sekarang mengembang di beberapa kecamatan. Dia itu udah pengalaman. Yang kedua mungkin ada mantan birokrasi juga. Dia kalau bukan populer lah, kalau bukan populernya tingkat kekenalannya kan dia mantan birokrasi. Ya pastilah masuk ke dapil dia itu udah tahu lah orang-orang mungkin mana saja harus didekati. Gitu. Yang ketiga adalah pengusaha. Mungkin namanya pengusaha juga. Pengusaha kan itu uang lingkupnya, gaulnya kan lebih luas. Dan dia punya amunisi kuat juga. Kan gitu. Oke, menarik nih Demokrat ini dan di dalam kepemimpinan ini ujian untuk kepemimpinan Anda ya. Selebihnya nih dalam kepemimpinan Anda ini unsur pengurus sendiri sempat berubah nggak dalam struktur? Ada perubahan nggak dari misalnya selain ketua yang memang Anda ke bawahnya ada perubahan nggak? Ada. Tapi kami itu kombinasi lah. Misalnya jadi waktu Pak Babajuri jadi ketua DPC itu kan ada senior. Saya direkrut semuanya. Orang-orang yang misalkan nggak masuk di kepemimpinan Pak Babajuri itu direkrut. Alhamdulillah lah. Secara kepengurusan itu solid lah. Antara senior, junior itu semua ada di masuk, struktur, ada di struktur. Siapa sekarang yang menjadi badan pemenangan? Pemenangan Anda? Di Bapilu. Ya, Kebetulan Bapilu itu karena ada kami incumbent. Kebetulan dia itu mantan di KPU juga. Pak Dadang ya? Iya. Pak Dadang tuh kalau tidak salah pindah dapil. Sengaja Anda strateginya. Kan ada dapil baru nih. Harusnya dia di dapil 4. Iya. Tapi dia naik ke dapil 5. Waktu tanya saya langsung ke Pak Dadang gitu. Karena mungkinlah dia itu basisnya ada di beberapa kecamatan. Mungkin waktu itu karena waktu 5 dapil itu kan Bayombong sama itu ke bawah ke sana ke dapil 5. Sekarang dapil 4 mungkinlah hitungan dia itu karena mungkin suara lebih banyak di dapil 5. Dia itu ngambil di dapil 5. Dan itu upaya proteksi suara Demokrat. Iya. Oke, baik. Pak Is, saya kembali ke Anda. Iya. Anda ini kan melenggangnya ke Jawa Barat, iya, tidak ke DPRD Garut. Iya. Kemudian
ada berapa kawan yang sama-sama memperkuat Dapil Jabar 14 dari Partai Umat? Di 14. Ya, Jabar 14 ini kan Garut ya? Ada 6. Oh, 6. Ya, ada 6 orang ya, itu terpenuhi lah Terpenuhi. di Dapil 14. Kalau di tiap dapil itu ada 40 ya. Tiap dapil ada 40. Ya, ada 40 kalau jumlahkan itu. Seluruhnya ya? Seluruhnya itu. Kekuatan caleg Anda yang 40 ini di kabupaten? Kekuatan caleg kami ini adanya orang-orang di masjid. Iya, di. Jadi mereka itu sudah biasa memberi, sudah biasa berkorban, Dan sudah biasa berdakwah ya. Bersedekah, sudah biasa orang-orang baik lah. Orang-orang baik yang siap kalau diajak perang juga dia berani mati. Jadi, kalau disuruh berkorban Tidak lari kiri kanan ya. ya tidak kiri dan kanan lah. Berkorban itu hal yang biasa lah, ya harta gitu. Karena innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Luar biasa. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang hanya yakin kepada Allah saja. Oke. Dan kepada Rasulnya. Lalu dia tidak ragu-ragu. Oke. Dia berkorban, berjihad, berperang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, gitu ya, untuk Allah. Itulah orang-orang yang termasuk orang yang benar. Jadi kami ini adalah orang-orang benar, yang dimana ideologi kami ini adalah ideologi Allah, ideologi ketuhanan, ideologi yang meletakkan kebenaran Tuhan adalah satu-satunya yang benar. Dan kita harus meluruskan. Semua partai harus beriman kepada Allah. Semua wakil harus beriman kepada Allah. Kita partai dakwah yang akan memberikan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, pendidikan yang layak, dan semuanya. Oke. Saya berbicara salah satu, pendidikan yang layak. Ya. Ini memang isu global sebenarnya. Isu. Apakah juga ini bagian dari aspirasi yang Anda tangkap di daerah dapil Anda? Ya. Apa kemudian yang menjadi keprihatinan Anda dalam keprihatinan ini sekolah-sekolah itu adalah guru PNS-nya di daerah-daerah itu cuma satu. Kenapa? Karena semua umat Islam tidak boleh pintar. Kalau pintar umat Islam ini maju, kita ini tidak dijajah oleh oligarki. Ya, akan terbawa itu sumber daya alamnya semua tergali kalau orang-orangnya pintar. Tetapi kalau orang-orangnya di daerah-daerah cuman dikasih satu guru PNS-nya, bagaimana ini mau pintar ini? Ini gerakan yang saya perjuangkan. Bersama Partai Umat. Ya, Partai Umat adalah partai yang dimana program utamanya adalah bagaimana pendidikan harus menjadi unggul. Pendidikan harus menjadi unggul. Ya, gitu. Saya ingin ke Demokrat. Partai Umat, pendidikan menjadi unggul. Kira-kira aspirasi apa yang selama ini Anda temukan di lapangan? Ya. Dalam konteks sosialisasi waktu kemarin. Apakah isu pendidikan juga sama? Sahabat saya ini terjun juga. Kan latar belakang saya itu dari guru. SPG. Ya. Pak Aman ini guru ya? Saya pernah mengajar juga. Kalau guru prihatinya pasti sama lah. Ya, basic saya itu di guru, walaupun saya bukan pengusaha, tukang usaha lah. Tukang usaha kan UKM lah. Memang lah. Jadi kembali lah ke belakang ya sedikit, menceritakan. Waktu itu saya kan di daerah. Sedangkan asli saya itu dari selatan. Kalau kata dulu orang tua 6 obor ke 7-nya parem kan gitu. Apa yang disampaikan tadi itu memang walaupun pemerintah sekarang itu udah berubah. Ya, sudah ada perubahan. Ada perubahan-perubahan. Waktu itu tahun 80-an itu. Memang apa yang disampaikan sahabat saya tadi itu kadang-kadang guru itu satu. Ya. Kadang-kadang luar daerah. Luar daerah. Ada yang pasti didapatkan kan tiap 1 minggu pulang. Iya. Nah, waktu itu kebijakan Pak SBY
Mungkin yang 2 periode itu kan semua honorer, hampir 1 juta lebih kan, berapa itu? Kurang pasti lah, mengangkat guru honorer kan gitu. Diangkat jadi PNS. Alhamdulillah lah. Jadi sekarang itu walaupun belum maksimal, guru-guru daerah itu adalah putra-putra daerah. Sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan, walaupun masih ada sedikit lah kelemahan lah, mungkin belum sempurna. Yang kedua mungkin khusus lah, Partai Demokrat udah berbuat lah. Waktu zaman PSBY. Misalkan sekarang itu cuma berubah nama lah. Kayak KIS, kayak itu kan kartu guru, misal ngangkat guru berapa, sertifikasi guru itu kan zaman PSBY. Mudah-mudahan lah Demokrat itu langsung diarahkan Pak SBY langsung. Apa yang disampaikan Pak SBY udah berbuat, udah itu. Tinggal kita itu menyampaikan ke masyarakat. Walaupun ada masyarakat misalkan, saya secara pribadi UKM lah. Basic Pak, ke sahabat saya ini kan Sukaregang lah kan gitunya. Bukan pengusaha, usaha lah. Usaha ya. Ini juga usaha ya. Pak Is juga usaha ya. Saya usaha. Sama. Oke, baik. Menarik sekali bicara isu kita ini, sudah ketemu clue-nya dan sama. Ketika berbicara pendidikan kita prihatin ya, 2 sisi pandang yang memang sama-sama akan kita gali di segmen berikutnya. Tetap di Challenge Politik Challenge. Pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, kembali masuk ke ruang visual Anda. Saya menghadirkan talenta politik Kabupaten Garut. Dari Partai Umat ada Pak Ismail Satrianto, dan dari Partai Demokrat ada Pak Haji Aman Nur Caman. Masih bersama-sama dari studio terbuka Saung Paguyuban Al-Wasilah di Komplek Pesantren Al-Wasilah, Sekolah SMP IT di sini. Segmen 4 saya ingin ke Pak Ismail Satrianto. Pak Is, melanjutkan Anda prihatin guru yang saat ini memang seperti Anda katakan dunia pendidikan ya, potretnya seperti itu. Nah, dalam hemat Anda, kemudian kalau Allah memberikan takdirnya untuk Anda menjadi anggota DPRD Jawa Barat, kira-kira apa yang akan diberikan untuk Kabupaten Garut dalam sektor pendidikan ini? Yang pertama itu adalah masjid itu harus menjadi kesejahteraan umat. Masjid harus menjadi kesejahteraan umat. Kita ini sudah punya aset umat Islam ini berupa masjid di mana-mana. Tetapi fungsi masjid belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan umat. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana masjid ini di sana harus ada kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Itu kalau masjid sudah ada ini bangunannya itu. Lalu bagaimana masjid ini bisa membangun kesejahteraan yang lebih tinggi, yaitu anak-anak yang kurang mampu di sekitar masjid itu harus bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi begitu. Dan itu pusatnya di masjid ya dikendalikan. Ya, pusatnya di masjid. Harus pusatnya itu tinggal bagaimana kita menjadikan manajemen masjid itu dilatih orang-orang itu manajemen masjid, dibukakan aksesnya karena di masjid itu gurunya sudah ada itu. Para ustadz itu ada S2, ada S3 begitu ya. Iya, pintar-pintar semua ya. Iya, dan kader-kader Partai Umat ini memang kader-kader guru. Orang-orang yang biasa jadi ustadz, jadi guru gitu. Jadi orang-orang baik gitu. Orang-orang yang berjuang untuk betul-betul. Jadi yang pertama itu adalah masjid harus menjadi kesejahteraan. Artinya, kalau boleh saya simpulkan, Anda butuh meyakinkan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah? Ya peraturan pusat, peraturan daerah juga samalah begitu. Jadi diarahkan ke situ. Diarahkan bagaimana harus ada
biaya untuk manajemen masjid, ya, untuk ini supaya masjid itu oleh pemerintah dijadikan kekuatan, bukan dicurigai begitu. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bagaimana di sekolah-sekolah itu pembukuan sekolah itu harus benar. Pembukuan ya. Ya, pembukuan itu benar ya, harus benar. Jangan sampai ya bos itu datangnya harusnya Juni, ini diberikannya September. Ditulisnya harus Juni. Ini bagaimana ini? Itu nggak jelas, rusak, ya? ini manajemen sekolah itu rusak. Jadi guru diajari berbohong akhirnya. Kenapa? Karena gara-gara bos dilatih supaya ini. Masa ada orang memperbaiki pembukuan bos ini harus bolak-balik begitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita cek begitu, buku harian di sekolah itu buku harian keuangan di sekolah itu sulit itu dibuat gara-gara ada sistem IT begitu ya, yang dibuat harus disesuaikan begitu. Dan Nah, itu ini membuat masalah juga ya. juga akhirnya. masalah itu. Karena saya ini pengawas ya, awalnya pengawas, saya juga asesor begitu ya. Ini asesor sekolah, pengawas sekolah, dan juga saya memperjuangkan kesejahteraan guru itu bukan hari ini, ya sudah jangka panjang ini. Ya, Sudah sejak lama ya. sudah sangat lama begitu. Dan orang-orang yang kurang mampu di sekolah-sekolah itu, siapa saja yang tidak mampu begitu, boleh tinggal di rumah saya. Oke. Siapa saja itu yang Saya mampu. melihat itu. Asal satu syaratnya dia mau menyelesaikan S1 jadi sarjana. Jadi Anda dukung ya anak-anak nggak mampu didukung, di situ ya. ya. Berapa sekarang anak di rumah Anda yang Ada diurus 43 anak yang kurang mampu itu. sekarang itu ya? Wah, ini luar biasa. Orang itu punya 2 saja sudah sulit. Saya ada 43 anak ini. Ya, jadi inilah ya kader-kader Partai Umat itu kader-kader yang ikhlas untuk umat begitu ya. Maka itu wajar apabila harus didukung Partai Umat ini. Luar biasa. Orang komunikator ya. Beliau ini Iya. sangat luar biasa ya berkomunikasinya. Saya ingin ke Pak Aman lagi di segmen ini. Pak Aman, ini bicara terkait dengan persiapan ketika memang takdirnya Anda menjadi anggota di DPRD Kabupaten Garut. Anda pasti sebagai pimpinan partai sudah dapat laporan lah. Posisi jadi anggota Dewan TI ini tantangannya, ini kendalanya. Kira-kira setelah masa sosialisasi, apa yang dititipkan aspirasi ke Anda itu? Pak, kalau jadi anggota Dewan nanti Bapak harus perjuangkan ini dong. Ada nggak seperti itu? Permintaan dari masyarakat itu sederhana. Sebetulnya sederhana lah gitu. Nggak muluk-muluk ya? nggak muluk-muluk sebetulnya. Oke. Masyarakat itu kalau di dunia pendidikan, maaf ya, karena ada 2 itu, berbasis pesantren dan umum. Karena kadang-kadang itu di kita itu guru sebetulnya masih kurang. Apalagi daerah. Apa yang menjadi regulasi misalkan dari pusat atau daerah itu, guru lah di masing-masing itu terpenuhi. Kalau misalkan tingkat kesejahteraan guru sekarang alhamdulillah lah. Karena saya teman-teman itu guru semua. Ya, 80 teman saya lah sertifikasi. Ya, sertifikasi ya, gitu. sudah ada lah. Yang kedua mungkin petani lah. Dimudahkan masalah pupuk. Kan gitu. Oke. Yang kedua mungkin masalah pertanian itu. Kadang-kadang gini kita. Misalkan bulan ini mahal. Kan petani ngitung. Oh, saya nanam ini. Ternyata kan jatuhnya begitu murah. panen murah. Kan gitu. Iya. Pihak kan di Pemda itu pihak penyuluh lah. Memberikan ke petani supaya petani nggak rugi. Memberitahu informasi. Oh, bulan ini kan nanam ini misalkan. Sampai penyuluh-penyuluh, maaf lah, waktu dulu itu penyuluh kan sampai ke daerah-daerah. Walaupun sekarang itu dipermudah juga, ada lihat Google, lihat itu kan gitu. Yang ketiga mungkin pedagang lah. Memang sekarang ekonomi kita itu lagi lesu lah kan gitu. Mudah-mudahan mengembalikan lagi lah ekonomi masyarakat kayak yang udah lah. Sederhana masyarakat permintaannya itu nggak banyak. Stabil lagi. Pengen stabil lagi kan. Nah kemudian apakah Anda juga meyakinkan teman-teman Anda bahwa ini bagian prioritas Demokrat kalau nanti kita sama-sama dilantik di parlemen? Nah, Demokrat itu udah diinstruksikan dari pusat bahwa kita itu harus concern apa yang
dibutuhkan Masyarakat. masyarakat, baik kesehatannya, pendidikannya, ekonominya. Kita bantulah. Apalagi mudah-mudahan kamilah terpilih, saya secara terpilih, apa yang kebijakan itu saya akan diprioritaskan. Apa yang kebutuhan masyarakat sesuai dengan regulasi akan diperjuangkan. Kalau perlu ditambah lagi regulasi lebih kuat ya. Ya. Anda sepakat nggak Pak Is kalau misalnya teman-teman ini memang butuh juga penguatan penebalan dalam bentuk regulasi, dalam bentuk aturan, sehingga misalnya pertanian ketika kita mendapati sebuah pemandangan udah capek-capek giliran panen murah harganya. Ya. Jadi sekarang itu ya saya sepakat lah kalau ke pertanian ya begitu. Tetapi akan lebih penting segala sesuatu begini lah. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Oke, yang berbeda ya. Iya, berbeda. Yang harus sekarang ini, pendidikan bagi masyarakat sekarang ini adalah bagaimana pemahaman mengenai dunia IT. Dunia global. Teknologi ya. Teknologi. Jangan sampai, karena Partai Umat itu sangat konsisten terhadap pendidikan. Ya. Sebagai partai dakwah yang mencerahkan begitu. Maka bagaimana sekarang mulai dari pimpinan pusat itu adalah Pak Ridho Ramadi itu karena masih muda ya, orangnya muda sekali begitu. Dan dia itu ahli dalam bidang masa depan bangsa dan negara ini. Apa ahli dalam masa depan bangsa dan negara ini? Dia adalah menyadarkan semua orang bahwa penjajahan di Indonesia ini harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Dimulai dari penjajahan IT. Yaitu WA itu sudah 70% rata-rata penduduk Indonesia habis oleh WA. Ya. Berlama-lama di situ. Iya, begini. Itu tidak produktif. Okay. Jadi bagaimana sekarang pendidikan masa depan itu adalah Partai Umat akan konsisten begitu, dan ini sudah menjadi program nasional. Disadarkan bahwa penjajahan itu sekarang itu adalah melalui teknologi IT. Maka semua data kita sudah ada di Cina. Iya. Ya, semua data kita ini. Nah, apabila sekarang ini pikiran kita ini tidak kepada masa depan, apa yang akan terjadi? Kita akan tetap terjajah. Ya. Anak-anak muda harus bangkit, tidak boleh terjajah oleh yang namanya teknologi handphone digital. Ini program utama Partai Umat. Maka itu generasi muda, ayo kita ini dukung di Partai Umat supaya terbebas dari penjajahan, disadarkan begitu bahwa ini loh masa depan kamu ini begitu. Baik, terima kasih, luar biasa nih. Jurkam Partai Umat memang dahsyat ya. Baik, kita masih tersisa satu segmen berikut dan kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap di Challenge Politikal. Pemirsa Challenge Politik Jalan dimanapun Anda berada, kami kembali di ruang visual Anda untuk segmen terakhir di podcast Caleg Lintas Parpol, yang episode ini menghadirkan politisi Partai Demokrat yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, ada Haji Aman Nurjaman. Kemudian politisi dari Partai Umat ada Pak Haji Ismail Satrianto untuk DPD Jawa Barat di Dapil Jabar 14. Closing kita di segmen akhir ini, Pak
aman, kita akan mereview produk unggulan Kabupaten Garut. Dan Anda juga lama bergerak di sektor usaha mikro kecil ya. Anda sangat paham bagaimana suka dukanya menjadi UMKM ini. Dan ini juga barangkali mendorong Anda sebagai seorang politisi yang nanti memegang kebijakan atau bisa mempunyai hak legislasi, hak budgeting, dan juga hak lainnya yang dimiliki sebagai anggota DPR. Apa kemudian yang ingin Anda berikan untuk sektor usaha mikro kecil ini? Karena Garut ini kalau kita lihat ribuan usaha mikro kecil kita. Kira-kira pendekatan seperti apa nanti yang akan? Terima kasih. Masalah UKM itu Garut itu luar biasa. Jenis produknya banyak. Ya. Kayak tekstil. Ya. Sutra kan. Sutra batik. Sutra batik. Apalagi dodol. Udah makanan kulit. Pasti lah. Udah pasti. Saya itu terjun dari UKM ini tahun 1997. Dari 97 itu. Udah langsung bergelut di bidang kulit. Saya juga teman-teman. Waktu itu pameran, super pameran. Nah, kelemahannya kita itu waktu itu kurang promosi. Walaupun UKM itu dibantulah sama Bapak angkat yaitu pembinaan di BUMN. Oke, ada kebetulan saya pribadi itu udah ke 5 negara. Oke. 5 negara membawa produk itu. Di luar itu dikenal kita. Luar produk itu kan kita itu barang yang ada yang bawa batik, ada kulit, yang dari macam-macam lah. Kan gitu. Pasaran di luar itu alhamdulillah. Dan sangat meyakinkan bahwa khususlah Kabupaten Garut, produk-produk kita itu unggulan. Nah, waktu itu saya adalah sama teman-teman UKM itu, cobalah misalkan baik dari Pemda itu membentuk suatu, bukan membentuk, menyiapkan lah atau menyewa toko waktu itu. Cobalah diisi oleh produk-produk kita. Walaupun sekarang itu ya sekarang digitalisasi apa yang disebut ya Pak Haji tadi udah sekarang ya. Ada online, ada itu online, kan gitu shop, apa ya, segala gitu, macam ya. Ya. Itu kan. Apalagi itu menghidupkan tenaga kerja kita. Sukaregang itu walaupun masalah yang belum tuntas itu masalah limbah. Limbah itu kita persoalan. Itu jadi persoalan. Memang kalau misalkan anggaran sama Pemda kita nggak terpenuhi lah. Kan gitu susah. Walaupun misalkan teman-teman dari Sukaregang itu ada paguyuban, berbagai itulah organisasi udah sampai ke kementerian. Tapi tetap belum bisa. Belum bisa. Itu harus ada intervensi. Ya, kan intervensi. Ya? Itulah. Makanya itu tenaga kerja itu satu toko itu berapa tenaga kerjanya? Kan gitu. Membantulah perekonomian itu menyangga di beberapa kecamatan kayak Karangpawita. Kan pekerja dari sana. Ada di Garut Kota, sampai Wanaraja, kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya itu kan tamu udah banyak. Tapi keganggunya itu kan di jalan raya. Lahan parkir itu belum ada ya, padahal yang belanja banyak. Kita butuh pelanggan, wisata, tapi kan di sisi lain orang pribumi, nah itu kan aktivitasnya jangan terganggu. Kan gitu. Berarti Anda juga harus sudah mulai memikirkan bagaimana perluasan kawasan bisnis Sukaregang. Iya. Luar biasa. Pak Is, saya juga mengikuti jejak Anda. Sejak lama Anda ini orang yang kadang nyeleneh kalau berpromosi. Bahkan mengembangkan wirausaha dan juga punya beberapa potensi usaha yang Anda kembangkan. Dari sektor usaha mikro kecil kita ini sebenarnya apa yang menjadi persoalan, Pak Is? Yang menjadi persoalan adalah membangun keteladanan. Keteladanan. Iya. Jadi harusnya bangkit, maju, berprestasi. Ya begitu. Di mana kalau kita masuk ya, kalau kita serius nih mau membangun ekonomi, kita masuk tuh dimulai datang dari mana tuh? Dari arah yang Bandung. masuk ke Garut lah. Leles lah ya, misalnya. Leles. Itu sudah ada sudah ada ikonik kayak gitu ya. Sudah ada peta. Peta potensi Garut yang prestasinya. Ada 2. Yang sudah berprestasi apa?
yang sudah berprestasi harus menjadi produk nasional, bisa dijual ke seluruh Indonesia. Oke. Itu produk yang sudah berprestasi. Jangan maju saja. Nah, yang potensi Garut ini jangan diserahkan ke orang lain, ya. Tetapi potensi Garut ini harus dibangkitkan Oleh kita untuk kita. oleh kita untuk kita. Caranya bagaimana? Caranya pemerintah kalau mengadakan pelatihan tinggal disuruh saja magang. Oh, ini potensi di Garut ini, umpamanya kecamatan ini, desa ini potensinya apa? Kecamatan ini, desa ini potensinya apa dan sebagainya. Tinggal disuruh magang saja, dibayar oleh pemerintah. Jadi itulah pelatihan yang sebenarnya. Dan itu yang dibutuhkan oleh yang Sandi Garut. dibutuhkan oleh itu. Jadi ini yang jadi permasalahan adalah keteladanan. Bagaimana kita membangun gedung PKL tuh yang di sana itu tidak dijadikan keteladanan, Sehingga malah abai. ya abai. Dan apa saja gitu. Jadi ini memang yang jadi masalah itu adalah ada 3 tahap memang. Kalau yang perlu dibangkitkan, artinya kalau di daerah lain potensi itu sudah bagus, tapi di daerah kita ini belum terbangun. Ya, setiap desa harus unggulannya 1 atau 2 produk saja. Harus ada ya. Ini kan begini, lago sebetulnya, ya. Masuk ke desa, selamat datang, Anda memasuki desa ini. Ngapain ini? Selamat datang, Anda memasuki desa ini. Harusnya menawarkan produk Selamat ini. datang, Anda memasuki daerah peternakan sapi terbaik di Indonesia. Harusnya Padahal begitu. cuma ada 8. Tapi harus berani begitu ya. Di sanalah Branding itu ya branding. berarti. Setiap desa itu sudah ada tuh. Ininya selamat datang itu adalah Potensi. menawarkan potensi daerah yang ada di sana. Sehingga nanti kalau dari pusat datang ke sini mau kasih bantuan apa nih? Bantuannya ke Garut saja, karena bantuan di Sudah Garut jelas. ini sudah jelas di mana. Ini sapi ke sini. Sapi ke sini, Ya, ini. kacang ke sini, jagung ke sini. Karena tiap desa kuat Sudah. dalam branding tiap daerah. Jadi keadilan Partai Umat itu yang diperjuangkan adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu setiap potensi daerah memiliki kekuatan masing-masing. Oh, di sini batu saja. Ya jual batu saja. Bukan Di sini pasir, jual pasir. jual pasir saja begitu. Oke. Tetapi bagaimana ini? Nah, setiap tempat harus ada pabrik pengolahan dari ini ke lalu pemerintah memberikan mesin brandingnya gitu, mesin, sehingga produk-produk rakyat yang sudah terverifikasi bersertifikatnya bagus dimasukkan tuh ke dalam ini sehingga bisa dijual menjadi produk nasional begitu. Baik, Ya, luar inilah biasa. Partai Umat, keadilan. Keadilan umat. Maka itu kita ini adil ya. Oke. Lawan kejaliman. Lawan kejaliman itu adalah sesuatu uang, sesuatu dana yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan kroni-kroni yang punya proyek. Karena dia mendukungnya begitu. Ini nggak benar ini. Nggak benar. Bukan untuk rakyat, untuk kroninya. Oke. Untuk oligarki yang pendukungnya. Baik. Baik, Pak Is. Singkat saja closing statement-nya Ya. di akhir penghujung ini, apa yang Anda sampaikan? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya kepada Bapak ini yang sudah luar biasa ini. Oke. Yang dipentingkan bagi kita ini adalah bagaimana kita memperkuat masjid ya, yaitu Perkuat masjid. sebagai penguatan ekonomi umat. Oke. Masjid yang memperhatikan kebutuhan umat baik dalam bidang kesehatan, bidang ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah-sekolah ini harus betul-betul diperhatikan guru-gurunya. Jangan sampai ada guru yang gajinya 300.000, 800.000. Zalim itu. Harus Pemerintah dihindari. ini kalau tidak tahu itu ya. Oke. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sekarang kesehatan ini ya. Saya merasakan ya, kesehatan ini luar biasa. Saya sakit pantat, daftarnya jam
3 subuh, Baru diperiksa. diperiksa jam 11 malam. Ini bagaimana, ini luar biasa, ini kesehatan hancur kayak begini ini. Pelayanan ya. Pelayanan kesehatan ini ya. Oke. Nah, ini kesehatan. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah masalah ekonomi itu adalah harus menjadi prioritas ya. Semua apapun yang dilakukan ujung-ujungnya akan meningkatkan Ekonomi. daya beli masyarakat. Oke. Nah, daya beli masyarakat itu ya, kalau sekarang dibuka Alfamart di mana-mana, dibuka Indomaret di mana-mana, dibuka mall di mana-mana, itu mesin uang. Begitu rakyat dapat BLT, Dibelikan satu hari di situ. habis, sudah diangkut tuh ke ini, Langsung. ke Jakarta, diangkut tuh ke Prancis begitu. Wah, ini loh, Itu ini- penjajahan ya, ekonomi. ya, pembajakan ini. Oke. Nah, maka itu untuk membangun keadilan ini, pemerintah harus konsisten begitu ya, ada regulasi untuk menumbuhkan tempat-tempat ekonomi rakyat itu di seluruh desa, di seluruh kecamatan, ya. Itu dibantu oleh pemerintah, jangan sampai yang datang adalah oligarki yang akan menyedot uang Dan dibawa pergi. pergi, bukan perputaran itu, bukan yang berada di daerah. Baik, terima kasih Pak Is. Closing statement-nya luar biasa. Ada 3-4 catatan yang mudah-mudahan menjadi sesuatu dan Partai Umat siap menjadi jembatan untuk kemudian mengakhiri penjajahan dalam bidang ekonomi. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya ingin memberikan kesempatan closing statement Anda, Pak Aman, sebagai politisi Partai Demokrat di akhir segmen ini. Silakan. Terima kasih kru semua. Khusus kami atau Partai Demokrat, saya pribadi udah memberikan waktu untuk memberitahu ke masyarakat umum. Khusus ke masyarakat Kabupaten Garut, semua komponen. Kita itu tinggal beberapa minggu atau bulan lagi Tersisa ya. tersisa. Dan mudah secara nasional, kita itu walaupun berbeda pilihan, partai politik, tapi ini kan semua sahabat kita, warga negara, Kabupaten Garut. Kalau misalkan dibangun oleh satu orang, satu partai nggak mungkin. Khusus Kabupaten Garut lah, kita bareng-bareng Kolaborasi. kolaborasi ya, untuk membangun Kabupaten Garut. Apa yang sudah dilakukan oleh pejabat yang sekarang, kami misalkan di cross-check apa yang belum, kita perbaiki. Walaupun misalkan setiap kebijakan itu pasti berbeda-beda lah hasilnya. Mudah-mudahan ke depan, khususlah kami Partai Demokrat itu karena ada perubahan dan perbaikan. Di sisi lain untuk kader kami dan itu keluar. Kita sukseskan pemilu 2024 tanggal 14 Februari, kita sama-sama ke TPS. Oke. Walaupun pilihan sama, iya silakan. Kan gitu. Khusus Partai Demokrat memberikan solusi untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut. Baik, terima kasih Pak Haji Aman Nurjaman. Terima kasih Pak Ismail Satrianto. Mudah-mudahan kita ketemu kesempatan berikutnya, sehingga kita masih bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Garut, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar amanah dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk para warga masyarakat yang menjadi konstituen kita. Saya berdoa Pak Ismail Satrianto tetap sehat dan bisa menjemput takdirnya. Pun demikian Pak Aman Abdurrahman juga, Pak Aman Nurjaman juga tetap sehat dan sampai pada 14 Februari nanti dan seterusnya Amin. menjadi wakil rakyat yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami yang bertugas di Challenge Politik Talent, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Undur pamit, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.